Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Sukmawati SPD, MMat, selaku dosen mata kuliah Aljabar Abstrak. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi isomorfisme grup dan monomorfisme grup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mira Hayati Syari dari kelas 5 BPMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang isomorfisme grup. Definisi 7.9. Misal, bilangan bulat G, operasi hitung bintang, dan bilangan bulat H, operasi hitung bundaran adalah grup. Maka dikatakan grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi relasi f dari G ke H yang memenuhi. Pertama, fungsi f adalah fungsi injektif. Yang dimaksud dari fungsi injektif adalah jika daerah asal memiliki masing-masing satu pasangan di daerah kawan. Yang kedua, fungsi f adalah fungsi surjektif. Nah, yang dimaksud dari fungsi surjektif adalah jika daerah asal mempunyai pasangan yang sama dengan di daerah kawan. Ini adalah kebalikan dari fungsi injektif. Yang ketiga, F adalah homomorfisme, maka dapat dikatakan F yaitu isomorfisme. Selanjutnya, teorema 7.2. Jika relasi F dari G ke G aksen adalah sebuah fungsi yang isomorfisme dari G ke G aksen, dan E adalah elemen identitas di G, maka F dalam kurung E adalah identitas pula di G aksen. Demikian juga dengan F dalam kurung A pangkat min 1 sama dengan dalam kurung F dalam kurung A pangkat min 1 untuk setiap A anggota G. Nah, di sini terdapat bukti. Misal X aksen anggota G aksen karena F adalah fungsi yang isomorfisme, maka elemen X anggota G. Sedemikian sehingga Fx sama dengan X aksen. X aksen sama dengan Fx. X aksen sama dengan F dalam kurung EX. X aksen sama dengan F dalam kurung E, F dalam kurung X. Nah, jadi yang ketiga ini si EX-nya itu kita pisah, kita jabarkan. Jadi, X aksen sama dengan F dalam kurung X, tutup kurung X aksen. Selanjutnya, elemen Z4 operasi hitung penjumlahan adalah grup dengan elemen Z4 sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan elemen U5 dengan operasi hitung perkalian adalah grup dengan elemen U5 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, perhatikan relasi fungsi F dari Z4 ke U5. Nah, yang pertama, gambar yang pertama kita lihat 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 4, dan 3 ke 3. Nah, jadi pada gambar pertama ini kita bisa lihat daerah asal memiliki hanya satu pasangan dan mempunyai masing-masing pasangan di daerah kawan. Kita lihat keterangannya. Nah, gambar 1 merupakan homomorfisme grup dan korespondensi 1-1 sehingga merupakan isomorfisme grup. Coba kita lihat gambar yang kedua. 0 ke 1, 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1.
Nah, pada gambar yang kedua ini, daerah asal memiliki pasangan yang sama di daerah kawan. Sedangkan di syarat isomorfisme itu tidak diperbolehkan. Coba kita lihat keterangannya. Nah, gambar kedua merupakan homomorfisme grup, namun bukan merupakan korespondensi satu-satu, sehingga gambar tersebut bukan isomorfisme grup. Nah, di sini ada definisi isomorfisme grup. Misalkan, bilangan bulat G operasi hitung bintang dan bilangan bulat H operasi hitung bundaran adalah grup suatu isomorfisme grup dari G ke H adalah suatu homomorfisme grup. Fungsi F, relasi F dari G ke H yang memenuhi korespondensi satu-satu, atau bilangan bulat G operasi hitung bintang dan bilangan bulat H operasi hitung bundaran adalah grup relasi F dari G ke H. Disebut isomorfisme grup jika dan hanya jika yang pertama, relasi F dari G ke H adalah fungsi. Yang kedua, relasi F dari G ke H adalah fungsi satu-satu. Nah, yang dimaksud fungsi satu-satu atau korespondensi satu-satu adalah fungsi injektif. Yang tadi, yang jika si daerah asal memiliki masing-masing hanya satu di daerah kawan dan tidak boleh sama. Yang ketiga, relasi F dari G ke H adalah fungsi onto. Yang keempat, memenuhi pengawetan operasi yaitu F dalam kurung X ditambah Y sama dengan Fx, Fy, elemen X, Y, anggota G. Nah, jadi bisa disebut isomorfisme grup karena memiliki 4 syarat tersebut. Dan jika tidak ada yang memenuhi keempatnya, itu merupakan bukan isomorfisme grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Safira akan memaparkan materi mengenai monomorfisme. Apa yang dimaksud dengan monomorfisme? Misal, fungsi F memetakan himpunan G ke dalam himpunan H adalah sebuah homomorfisme grup, maka F dinamakan monomorfisme jika F injektif. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Fungsi F yang memetakan himpunan real ke dalam himpunan real dengan definisi Fx sama dengan X pangkat 2. Apakah F suatu monomorfisme? Yang pertama, kita menyelidiki apakah F suatu monomorfisme. Ambil sembarang himpunan A, B, elemen real, maka jika terdapat A tidak sama dengan B, tetapi FA sama dengan FB, apakah F suatu monomorfisme? Maka F dikali A ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan FA ditambah FB. Maka F adalah suatu monomorfisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amria. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari kedua subbab yang telah teman-teman saya berikan materi sebelumnya. Contoh yang pertama, contoh soal isomorfisme. Tunjukkan bahwa Z4 isomorfis dengan I jika di antara Z4 dengan I didefinisikan sebuah fungsi sebagai berikut. F Z4 untuk I dengan FA sama dengan I pangkat A untuk semua anggota A elemen dari Z4. Yang pertama, kita akan tunjukkan bahwa F adalah fungsi yang bijektif. Z4-nya misal anggota himpunan 0, 1, 2, 3, dan F-nya, F4, FA-nya sama dengan I pangkat A untuk semua anggota A elemen dari Z4. F0-nya
I pangkat 0 sama dengan 1. F1-nya I pangkat 1 sama dengan I. F2-nya I pangkat 2 sama dengan min 1. Kemudian F3-nya I pangkat 3 sama dengan min I. Akan kita tunjukkan pula bahwa F adalah suatu homomorfisme. F A ditambah B sama dengan I pangkat A ditambah B sama dengan I pangkat A dikali I pangkat B sama dengan FA dikali FB untuk semua anggota B elemen dari Z. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Z4-nya itu isomorfisme dengan I. Yang kedua, tunjukkan bahwa S3 tidak isomorfisme dengan Z6 meskipun keduanya memiliki order yang sama. Akan kita tunjukkan bahwa Z3, S3 tidak isomorfisme dengan Z6. Telah kita buktikan pada bagian sebelumnya yang tadi bahwa S3 tidak komutatif, sedangkan Z6 itu bersifat komutatif. Misal kita ambil sembarang elemen di S3, misal alfa beta, elemen dari S3 dan beta alfa tidak sama dengan beta alfa. Andaikan pemetaan fungsi f Z6 untuk S3 adalah suatu isomorfisme, maka beberapa A, B elemen dari Z6 sedemikian hingga FA sama dengan alfa dan FB sama dengan beta. Sehingga kita bisa peroleh alfa beta sama dengan F alfa A dikali F B sama dengan F dalam kurung A ditambah B sama dengan F B ditambah A itu ada sifat komutatif. Jadi FB ditambah FA sama dengan beta alfa. Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa AB alfa beta tidak sama dengan beta alfa. Jadi pengandaiannya salah. Seharusnya Z6 untuk S3 adalah bukan isomorfisme. Kemudian contoh monomorfismenya, diketahui dua himpunan real R yaitu R pangkat bintang sama dengan himpunan X elemen dari R X tidak sama dengan 0 dan himpunan R plusnya X elemen dari R X lebih besar dari sama dengan 0, lebih besar dari 0. Diberikan suatu pemetaan R bintang ke R plus yang didefinisikan sebagai berikut. Fungsi R bintang untuk R plus sama dengan Fx sama dengan mutlak X untuk semua anggota X elemen dari R bintang. Selanjutnya kita akan selidiki apakah pemetaan tersebut merupakan monomorfisme. F adalah suatu homomorfisme. F X kali Y sama dengan F kali X kali F Y sama dengan mutlak X Y. Kemudian kita bisa jabarin mutlak X dikali mutlak Y sama dengan fungsi X dikali fungsi Y. F suatu pemetaan yang injektif. Jika Fx sama dengan Y, maka mutlak X sama dengan mutlak Y. Dapat kita ambil contoh, misal X sama dengan 2, maka mutlak X sama dengan 2.
beberapa X tidak sama dengan Y, tetapi Fx sama dengan Fy. Jadi, F bukan suatu monomorfisme. Kemudian contoh yang kedua, sebuah fungsi F yang memetakan Z4 ke G, di mana G sama dengan I, fungsi F tersebut didefinisikan sebagai berikut. Fungsi Z4 untuk G dengan Fx sama dengan I pangkat X, X elemen dari Z4. Kita akan selidiki apakah F adalah suatu monomorfisme. Misal F suatu homomorfisme. Fxy sama dengan F kali X, F kali Y. Sama dengan I pangkat X kali Y. Bisa kita jabarin I pangkat X dikali I pangkat Y. Sama dengan Fx kali Fy. F suatu pemetaan injektif. Jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Misal Z4-nya adalah himpunan 0, 1, 2, 3. F0-nya sama dengan I pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian F1-nya I pangkat 1 sama dengan I. Kemudian F2-nya sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1. Kemudian F3 sama dengan I pangkat 3 sama dengan min I. Terbukti bahwa F suatu monomorfisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.